Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa tentu juga semuanya yang menyaksikan kegiatan pada TV hari ini, alhamdulillah kita berada dalam kegiatan Dunia Baselo, dan hari ini merupakan juga pelaksanaan kegiatan pesantren Ramadan yang diikuti oleh anak kita siswa SD SMP di Kota Padang, dan hari ini khusus yang ada di Musola Berkah. Alhamdulillah untuk kali ini kita telah bersama di narasumber kita. Ada bapak itu Muhammad Katik Musra Rizal, yaitu salah seorang tokoh kita Sumatera Barat, budayawan Minangkabau yang sudah melalang buana tentunya bagaimana mengkaji tentang alam Minangkabau ini, baik tidak hanya di Sumatera Barat hingga ke luar negeri, seperti apa budaya alam Minangkabau ini. Alhamdulillah. Untuk tema hari ini adalah tentang Bapak Ibu seluruhnya, Ibu-ibu, adalah tentang sumbang dua balai yang menjadi materi ke pesantren Ramadan untuk siswa SD, SMP, SMA yang ada di Kota Padang ataupun di Sumatera Barat. Apa bana yang namanya sumbang dua balai, bana yang harus diketahui dan bagaimana cara implementasi aplikasi tentang sumbang dua balai itu. Hari ini kita akan bersama juga Bapak kita, Bapak Katik Musra Rizal, dan Beko kita minta penuh kepada seluruh anak-anak dan juga pemateri instruktur kegiatan pesantren Ramadan yang ingin bertanya diskusi langsung tentang pola didik, pola asuh, cara mengajar dan sebagainya yang sesuai dengan aturan adat dalam aturan-aturan yang ditetapkan dalam sumbang dua balai ini. Langsung saja kita minta kepada Bapak kita, Bapak Katik Musra Rizal, kita persilakan kepada Bapak kita. Ya, terima kasih. Pakai kemana nambo apa subuh kita balia jo dun sana dan ado di duduk palanta duduk baselo untuk hari kini. Bicara tentang sumbang do balai, tentu awak duduk dulu konsepnya apa itu sumbang. Dan sumbang itu tidak pernah dibiasakan mengarajuannya. Itu sumbang namanya. Umpamanya sumbang memakai Sarawak tabalia, biasa Sarawak haknya ke muka, surat tua pakai tabalia, itu sumbang memakai, sumbang melakai baju. Tak kemungkin Sarawak awak nan bagian belakang awak ke muka, nan bagian muka awak ke belakangan, itu namanya sumbang bahagia memakai. Banyak hal kata-kata sumbang nan indak dibiasakan. Kalau beliau Angkuyus Datuk Perapatiah memisalkan kata sumbang itu dalam sebuah masakan, nan ayam lama kalau sambal ayam digulai lama. Kalau ayam itu anak ayam berumur 3 hari dikali oleh telok makan, itu nan indak dibiasakan itu adalah sumbang namanya. Sumbang bagi perempuan memakai kupiah, laki-laki. Tapi bagi laki-laki kami sumbang loh memakai kerudung, kecuali dalam bidang teater kami memerankan peran orang perempuan gitu. Jadi di dalam buku nan beredar itu hanya sumbang dua balai itu untuk orang padusi. Dan sebenarnya sumbang itu untuk laki-laki jo padusi. Sumbang dua Lai pernah maja anak-anak ketek-ketek saya nak beranak ke? Boleh nunjuk tangan saya lah beranak. Lai pernah maja ketika anak lah berumur 1 tahun 2 atau menjelang 3 tahun salah duduknya. Nampak tak malu. Lai itu bahagian dari didikan sumbang. Supaya nyalah kadangnya kameh je pakaiannya lai. Aduh angkum nak malu awak segala macam. Itu didikan prasumbang supaya jangan terjadi sumbang di dalam keluarga. Maka diajarlah itu. Jangan serupa beberapa hari yang lalu kami bertemu ke rumah kawan, tiba di rumah kawan ko dek orang ke poso baletak ni dangan. Sudah tu 3 macam hidangan terletak baru lari anaknya. Nyo sembai hidangan ko jo kaki cik. Langsung tak balik piriang ko. Sedang lasak-lasaknya kau menakan mak wan gini, menakan mak gatik ni mah. Kisbai mak gatik cik. Goyang inul cik.
Coba bayangkan itu pendidikan rumah tangga kini tidak batarati induknya disuruh kemanakannya bergoyang di hadapan mak katiknya. Orang padusi diajar bergoyang, tidak nak diajar juga pandai seorang. Ini mencalian kepandaiannya. Mencalian kepandaiannya, tetap salah. Tetap salah ada. Walaupun anaknya lah pintar, tapi tetap salah ada. Jadi awal dari kata-kata sumbang itu sebahagiannya berawal dari perilaku. Ketika awak mendidik anak masuk ketek, ada nomor anak padusi, lai pernah mendukung anak bakengkak ke pinggang, lai salah, ndak itu mendukung. Kalau mendukung anak padusi, kungkuang kaki kedua-duanya pangkunya suka. Kalau indak jo kain. Jadi kengkak-kengkaan kelakang, bakar rampang ke pinggang itu ndak takah itu mendidik anak padusi tu. Harus dikumpulkan kakinya. Kalau anak laki-laki boleh di kerampangan. Beko terjadi hal-hal sumbang, malah sumbang dan sumbang berjalan. Sumbang jalan. Ada nama engkang letak ketujuh kalau awak sama padusi ada kawan nama engkang jalan. Itunya awalnya. Mendukung anak gadis tidak boleh dikengkaan ke pinggang. Kengkak bahasa kampung amak tu. Oh, bakar rampang ke Maria tu kadang bakar beli ke panjang awak kan jojo kan tak boleh dalam mendidik supaya jangan terjadi sumbang-sumbang di perilakunya pada masa-masa nan akan datang. Itu salah satu. Kalau laki-laki nak adanya makin kakinya makin santiang main bola, itu istilah orang kini. Makin mengangkangnya makin hebat. Tendangannya makin hebat untuk main bola. Itu cerita orang-orang dan pemain bola. Tapi tidak ada disapo do kalau anak laki-laki di bituan tidak disapo. Tapi kalau orang padusi tidak takah itu mendukung anak dan kumpulan kakinya keduanya itu. Apalagi kini awaklah patuh ke orang luar kan. Basang kuyen ke muka. Ada mengangkang anak kau langsung tu. Itu yang terjadi hari ini. Awaklah patuh kepada barang nan awak bali. Salah satunya diantaranya itu sumbang. Sumbang duduk itu banyak macamnya. Kalau nan berkembang pada awalnya sumbang duduk burang padusi, mancangkuang makan, bayak dalam dakek di sana, baik apolai dakek nenek mama, apolai di rumah gadang. Itu sumbang. Tapi bagi kami sumbang duduk lo mencangkuang makan tu ndak ada dakek nenek mama tu sumbang lo duduk. Tidak hanya untuk orang perempuan begitu. Laki-laki bagi kira kalau adik awak lah bau umur 7 balik, anyo basarwa kotok mencangkuang makan sesama awak. Bagi kira itulah analoginya kata sumbang nan indah dibiasakan. Itu sumbang duduk. Sumbang duduk tu ada nan berkaitan jo sumbang kurenah. Sumbang kurenahnya. Amba duduk je pagai berdua di tembok atau di ma tu. Sudah tu lalu orang padusi. Jo lakinya, kami bertiga adalah padusi seorang, umpamanya padusi pagai, duduk sebelah. Sudah tu kami duduk bertiga, lalu orang padusi sedang. Itu kalau awak buat sesuatu mandaham, ada sumbang di situ. Berarti tak gaduh orang dan sedang lalu. Nah, itu sumbang kurenah namanya. Kalau sumbang duduknya, ketika orang rumahnya mencari kawak, kan nyo pakai padusi itu sedang atau taruhlah pacar atau apa, sudah tu gadik-gadikan kaki awak, koi bini awak salah, itu sumbang lo namanya. Jadi ada sumbang itu nan langsung terkait hanya satu poin sumbang duduk tapi tak masuk dalamnya sumbang kurenah. Makon kaki itu atau apa walaupun pakai sarawana kan tak boleh mengangkang kadang-kadang. Itu orang padusi. Kami juga orang laki-laki walaupun pakai sarawana mengangkang duduk di rumah tangga kabagolah. Jadi banyak hal itu nan sama-sama. Tapi walaupun dalam ikon nama tahu, iko untuk padusi sebenarnya.
Tapi perguruan nama berbicara lain, sumbang itu termasuk sumbang dua termasuk untuk kita laki-laki padusi. Indak biasa. Ada banyak hal tadi baru cik awak bahas sumbang dua. Sumbang itu kalau ndak salah amat tu ada sampai 6 baleh ya. Beri maaf kalau ada nan menulis buku ko mengecek sumbang 2 baleh, beri maaf ama. Sumbang tu nan basobok dia mak dalam perguruan nama ada 6 baleh. Untuk laki-laki padusi. Umpamanya salah satunya sudah sumbang diam. Diam tu bukan anyang. Nan dimungkasi di dalam buku tu sumbang diam tu sumbang tinggal, sumbang lalok. Jadi ikoko perlu awak sempurnakan sumbang diam. Nan sumbang diam anyang dalam pengertian anyang itu juga ada untuk laki-laki padusi. Contohnya orang bertanya, kemana jalan ke anak ayah sekomak? Tu awak anyang saja. Walaupun nan baradai itulah sumbang lah, nan bertanya itulah sumbang lah. Nyo ndak mana nyo nengku numpang tanya tiangku atau nan awak salah loh. Jadi mestinya merespon namanya bahasa awak di Minang. Saya lihat, aku ndak kamu awak menjawab anyang. Nan jaleh direspon orang tu dulu. Orang bertanya jalan kan iya mah. Dek kanunya ndak pakai intro, awak ndak loh intro tu. Api tuanya untuk itu rajo datang rajo menanti, putih datang putih menanti. Kalau nyu kurang sopan, awak tak masuk lo kurang sopan. Tapi jangan langsung anyang saya. Ada lo sumbang. Sumbang diam kok anyang membaca. Saya ditanya orangan yang dalam forum pamonya disuruh diskusian yang nyopai awal-awal anggota DPR RI banyak bentuk itu kabarnya nyopai malah hadir luntan tu cara mengecek segala macam ndak donya ndak pandai ngecek do ada lunan satu wak memilihnya DPR RI tapi ndak pandai manga-manga do itu pun untuk setahun pertamanya diam satu kalau bahagian dari Kurenah Minangkabau itu sumbang diam namanya. Nyuani yang saya disapu kalau keluar dari rape disapu lagi berbunyi di segala macam lain tapi dalam forum nyuano saya duduk dengar diam 3D nanya pakai ada nama untuk itu anggota-anggota DPD anggota DPR RI apa lagi DPRD di kabupaten kota nanado akan ada nan bentuk-bentuk itu lah diam kalau artinya lalu tadi kan diam dalam artian perilakuan yang mesti pakak saya ndak segala macam kalau diam dalam pengertian tampek lalu tinggal ikoko untuk laki-laki padusi jo sumbang kita lalu tinggal, sumbang kita diam di rumah orang nan sadang bagi laki-laki kalau bininya sedang kalau lakinya sedang bininya sedang di rumah. Pamonya pagai bininya di rumah, nyo sedang keluar rumah, amak tiba. Itu sumbang namanya kalau amak naik rumah. Ke rumah lama gati walaupun bakatahuan mana. Tidak mungkin amak ke rumah do paling-paling di teras dua. Sebab muncung sumpi bisa dikabek. Muncung manusia tidak bisa dikabek do. Onde. Nanti gua hari kau lah ganji-ganji terjadi di kampung awak. Asah pai sen pakai mak katik lah di rumah bini terus. Selesai sekali persoalan. Makonyo hati-hati jo kata-kata sumbang. Nan berkembang di Minangkabau. Pernah terjadi di diri ama jo Bupati Agam Indra Jatri Datuk Malako
dan terjadi di mana sedang di jalan menuju singgah ke rumah dah. Ya, jadi tunggu di rumah. Aduh bahasa tunggu di rumah. Tiba di rumahnya ndak ada nampak auto dah. Keluar istrinya nyotanyuan. Ke rumah lama kati, nyu buka pintu, 3 sampai pintu masuk. Nyu letakkan kopi, amak japi kopi itu amak bawa keluar, amak duduk di luar. Antah mana telepon si Pita, antah waa istrinya ke Pak Bupati, bakal lasau ada motosiin. Marem di kasiak tu. Udah ya hendak utarati tialah, nyu berang keluar sumpah serapahnya. Jak tadi disuruh si Pita masuk. Udah ndak ya mau ke rumah. Ikoko bahagian dari Sumba. Anak-anak ndak do di rumah. Orang lain ndak do di rumah. Kalau udah ke rumah, lain pandangan orang. Iku bahagian dari Sumbang. Makanya udah ambil kopi ke dalam, udah bawa keluar. Udah kalah kakain. Iyo kakak, bertambah jadi kakak tuh bertambah bedo. Mentang-mentang lah nyanggap adiknya nyala lantehangan ke rumah. Akhirnya barunya mengerti. Iko nan kata-kata sumbang tu kiranya. Di dalam alam Minangkabau banyak sumbang-sumbang nan harus awak perhatikan. Baik, terima kasih untuk Bapak itu. Dari 2 balik sumbang baru 2 yang disampaikan Bapak. Yang pertama adalah tentang sumbang dua. Catat tadi. Nah, sumbang dua yang di dalam pembelajaran itu adalah disampaikan bahwasanya memang kita boleh memperhatikan sumbang duduk bagi seorang apabila dia duduk tidak sesuai dengan etika duduk menurut adat. Adapun nilai-nilai dari sumbang duduk adalah nilai estetika menjaga aurat, menjaga estetika, menjaga sudah itu sikap untuk menghormati orang lain dan bernilai kesopanan. Seperti yang disampaikan Mama itu, jadi Bapak Hijau duduk kakak-kakak di situ. Sudah itu beko sumbang duduk ini adalah bagaimana tentang aurat oleh perempuan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu, Allah majan dari dini bahwasanya untuk berpakaian sudah tu untuk duduk ladingian. Duduk salah. Mudah-mudahan tersampaikan seperti itu. Nama Allah ada edukasi pelajaran. Jadi sampai ke sumbang dua pun disampaikan. Kemudian yang kedua adalah tentang sumbang diam, yaitu sumbang bagi seorang perempuan. Sebenarnya di situ yang tertulis saja perempuan saja, Mbak. Mohon maaf itu di materi SD-nya. Di koko yang ada adalah sumbang perempuan, sumbang bagi seorang perempuan jika berdiam atau menginap tidak sesuai dengan etika menginap berada. Nilai dari sumbang diam ini adalah nilai etika, susila, nilai kenyamanan dengan cara memperhitungkan penempatan tempat tinggal. Bentuk yang disampaikan oleh Mama tadi, bentuk perilaku menginap yang sumbang bagi perempuan Minangkabau diantaranya sarumah dengan orang lain, yaitu laki-laki yang bukan muhrim, tinggal di tempat yang tidak bermoral dan bernampak buruk bagi keamanan perempuan yang menginap tersebut. Jadi itu telah disampaikan dalam buku panduan pensetaraan ada 2, salah satunya seperti itu, namanya adalah sumbang diam. Bapak Ibu, adik-adik seluruhnya kita akan masuk ke sumbangan selanjutnya. Mungkin mereka akan episode selanjutnya mungkin dari guru-guru yang akan meneruskan struktur tentang bagaimana aplikasi implementasi tentang sumbang 2 balai ego. Sebenarnya kalau sumbang ego udah balai ya Mak, tapi yang diketahui yang masuk pembelajaran itu hanya 2 balai. Hanya 2 balai. Tapi sebenarnya itu adalah 6 balai sumbang sebenarnya. Itu yang harus saya tahu. Berarti 2 baru, mereka masih ada 2 balai. Yang pertama adalah sumbang duduk, yang kedua adalah tentang sumbang diam. Bahkan diam ini tidak hanya dengan bagaimana perilaku keamanan atau seperti yang disampaikan Mama. Salah satunya adalah sumbang diam, etika diam kok. Orang bertanya diam saja, orang bertanya membudui saya. Aturan lah, karena sumbang diam itu. Jadi kalau misalnya bertanya hormati, hargai. Paham? Kalau bertanya misalnya dia anak-anak sumbang diam tuh kalau bertanya misalnya bertanya contoh gini yang bertanya, tapi dia menulis jo menyampaikan. Misalnya bertanya, balai mencatat. Kalau diamnya berarti dia masuk ke sumbang. Belum paham tentang sumbang diam berada. Sekali ini bertanya, lay mencatat. Sudah itu ada etikanya dalam bentuk sumbang diamku mancat ya Bapak ya. Maduk Pak, tak maduk Pak bertanya tapi tidak maduk loh. Aduh juga itu tunggu gimana ya. Pak bertanya kok ini maling saya. Atau kalau misalnya bertanya di jalan, kalau yang sopan itu kalau bertanya berhenti di jalan Pak menanya sampai tinggal Pak Bima rumah si Anu situ Pak. Berhenti Pak
Tanya ke apa tu, asal tu apa tu kalau le sopan, kalau le betika, nyu madok kawak macam dia kawak nasi tua, tu baru nyu makai nama sembahyang. Betul itu belum dia. Adik-adik harus tahu lo yang namanya sembahyang dulu. Jangan nyu sekedar bertanya orang apa nyampu, tapi tidak madok kan selalu doa itu salah namanya. Terima kasih. Kita akan masuk ke yang kedua, mak. Ikut tentang ada sumbang tagak, samujo sumbang bajalan. Jadi silakan catat. Tadi ada dua, sumbang dua, kemudian sumbang diam. Yang kedua kita akan masuk ke sumbang tagak, jo sumbang bajalan. Nah, jadi sumbang tagak, jo sumbang bajalan. Besoknya sampai dah selesai tentang Ramadan, dah tahu dah sudah jadi apa jalan petang di Selangor pesantren. Tentang Igogo se, kini mungkin masuk nak kedua leher, mak. Kalau kedua leher mungkin tak panjang. Oh mungkin masuk ke 6 saja hari ini, jadi cukup 6 saja materi sumpang lah. Beko yang 6 lain kami sambung penuh dengan lain waktu. Masuk yang kedua tentang etika dalam sumbang tagak perilaku kejanggalan dalam tagak sudah itu sumbang bajalan. Kepada mama kita persilakan. Terima kasih. Wak sambuang seketik nanti tinggal tadi sumbang duduk itu. Dalam perjalanan beberapa hari lampau, mama berjalan kepada memberi ceramah di Musaji. Lebih 80% orang Padusi Baselo duduknya. Dan duduk orang Padusi itu pasti simpuah ndak Baselo tu. Walaupun pakai Sarawak Banan. Jadi di satu tampek di Kampung Amak tu, dia kayak Kampung Amak. Lebih 80% lah bentuk nenek-nenek nyoba selo, walaupun tertutup di mukena jo segala macamnya, tapi itu tidak duduk orang Padusi tu. Nah, itulah bahagianya menjapui nanti tinggal. Kemudian sumbang tagak, jo sumbang berjalan kan itu nan do sabantang. Nan sumbang tagak itu umpamanya terutama ikoko memang bagian Padusi. Awak tagak di Nalangang hari Sanjo di bawah batang kayu agak galok lo di sini. Itu sumbang sampai tagak. Sumbang sampai tagak, jo tagak-tagaknya sumbang. Tak mungkin orang Padusi tagak di Nalangang di bawah batang kayu atau di tampek nang galok tu. Bisa-bisa kalau orang-orang kurang iman lari tabang ambu ni. Wah, ada Padusi rancak sebenarnya tabang ambu sekali itu. Itu salah satu. Tapi yang lebih agak sumbang tagak umpamanya amak sadang tagak dake orang beberapa orang Padusi, tapi di sebarang jalan ada orang rumah amak. Ketika awak mengecek di siku balung gua sumbang kurena, sumbang tagak, sumbang caliak, mengecek orang rumah, orang Padusi kau mencaliak juga orang lain. Berarti lah banyak sumbang di situ. Kak mencaliak juga bini awak di seorang jalan, seolah-olah memakai CNI-nya dan segala macam. Itu balungguk je sumbang-sumbang tagak. Atau namanya beriringannya, tumpang tindih jadinya betul. Begitu je orang Padusi. Nya sadang tagak je laki-laki. Suaminya ada dua di rumah ke bawah. Mencaliak je ke suaminya, ngecek je kok. Ada langsung sumbang galak di situ, galak je kakak-kakak hijau laki orang, padahal laki orang di bawah sana. Jadi banyak hal mungkin alun terurai secara baik ya, tapi banyak hal tentang sumbang itu masuk laki-laki dan masuk untuk Padusi. Kalau bagi Padusi umpamanya sumbang caliaknya tak kayak tujuannya, balenggek-lenggek tampek tagaknya serupa amak tagak orang rumah amak tagak kah?